Woi, santai, santai. Boleh startnya dari situ aja ya? Apa ngilangin si ini? Ngilangin jalanan. Mana? Situ. Langsung dari kebun aja ya? Oke. Dari kebun, opening, langsung udah rantau aja. Cek Mangga Pak. Cek 1 2. Aman? Audio aman semua? Ya Allah, udah jerawat, gendut. Itu udah kawin. Itu udah kawin, udah laku. Gak anak lagi. Kita ada di kebun karet belakang rumah. Ini nggak jauh lokasinya, beneran dari rumah. Jalan kaki tuh sampai. Cuma karena kita tuh manja semua. Tuh lihat. Cuma 500 meter bawa mobil 2 ke sini kurang ajar. Jadi kita lagi sama teman-teman dari tim net. Mereka sudah saya mandikan di rumah sebelum kesini. Tapi masih pada pakai masker. Ini tenang, aman, steril. Steril. Udah pada mandi Om ya? Mandi udah. dong. Jadi steril Datang semuanya. mandi, biar bersih. Gak usah khawatir. Udah ada standarnya. Biar nggak nular penyakitnya ya. Ya, ke opening dulu ya. Dah, bendesin nih teman Panji kayak gini. Sana berarti. Urusan audio adalah PR paling besar. Karena alatnya babuk semua. Nah, teman Panji semuanya, jadi di video kali ini Panji akan membahas tentang berbagai macam tips yang berhubungan dengan ular. Jadi tetap di teman Panji. Lanjut yuk. Oke. Jalan dikit lagi, Oke. Terus habis itu identifikasi lokasi ya. Kalau lokasi seperti ini biasanya yang ketemu adalah ular bla 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 Iya. kayak gitu, macam-macam. Biasa sih kalau siang mustahil, ini ada ular panas banget soalnya, nokturnal lah pasti. Ya nggak apa-apa, masa kayaknya sih kita herpingnya harus banyak Iya, iya. rock apalah kayak gitu-gitu. Tapi emang banyak ularnya lu di sini. Oh iya. Gua nggak bercanda. Kalau herping kita emang track herping kita ke sini ya. Daerah sini ya. Kalau malam banyak banget. Berarti identifikasi lokasi ya. Kalau daerah seperti ini biasanya banyak ularnya apa Jenis aja, apa gitu jenisnya, ya. Oke. Dijelasin ya Om ya. Tapi yang terkenal di sini Oke, nanti baru siap. dia ya. Ada yang terkenal mematikan. Mematikan, tapi biasanya sih nocturnal. Namanya Jadi, ular kadut Om. Panjangnya segini Om. bahaya. Yang mematikan apa jadinya? Hah? Yang mematikan apa? Kobra, king kobra, Pak. Welang. Untuk ular, sebetulnya tempat ini terlalu panas ya, Mang ya. Jadi terlalu gersang. Karena memang pepohonan di sini sudah tidak ada dan alhasil cahaya matahari langsung terhubung ke bawah sini. Namun bukan hal yang mustahil untuk ular hidup di sekitar sini karena mereka bisa sangat mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Di antaranya adalah mengandalkan tumpukan-tumpukan yang kita lihat di sini. Ini ada banyak sekali tumpukan. Ini dulunya mungkin saung yang petani dirikan untuk mereka beristirahat ketika mereka ke kebunnya. Namun sekarang sudah rusak karena mungkin terkena angin atau mungkin hujan badai. Dan sekarang kita akan coba buka ini, kita periksa. Biasanya di antara tumpukan-tumpukan itu akan dijadikan tempat untuk ular sembunyi. Nah, menemukan tempat persembunyian ular adalah cara yang sangat tepat untuk kita menemukan ular ketika kita herping. Oke. Wah, kosong Mang. Dan kita bisa buka yang bagian sininya, Mang Pak. Nah, ada kalajengking tuh. Oh ya. Tuh. Nah, ini lihat. Satu hewan liar yang memanfaatkan tumpukan-tumpukan barang bekas saung petani dan dia hidup di malam hari. Di siang hari biasanya mereka akan Ngumpet ya? bersembunyi untuk menghindari terik matahari. Nah, ketika malam hari tiba, hewan-hewan seperti ini akan mulai bergerak dan mencari makanan. Jadi karena kondisi sangat panas, mereka akan bersembunyi di antara
apapun yang bisa mereka jadikan tempat berteduh, Mang. Ini kita nyari ular dapetnya kalajengking ini gokil nih. Serius nih gokil. Ini warnanya hijau sih, Sebetulnya hijau Tosca. Tapi kadang orang lihat secara kasat mata menjadi warna hitam kan? Iya. Padahal ini Tosca. Nah, yang ini adalah Asian Forest Scorpion, di mana untuk populasinya di Indonesia memang sangat banyak sekali, Bang, terutama di Jawa. Ini kita harus sedikit hati-hati memperlakukan kalajengking yang satu ini, mengingat dia punya sengat beracun dan nggak apa-apa itu. kita harus ngerti cara pegangnya. Kalau nggak ngerti, kalau sengatnya sampai ngantuk dan nyengat ke bagian badan kita, ini sakit banget, Mang. Nah, ini yang saya pegang di ujung ekornya ini adalah sengat yang ada jarumnya di ujungnya. Iya itu. Dan ini kalau misalkan sampai nancep ya ke tubuh kita, itu ngeluarin bisa. Racunnya di situ. Ya, ada di sini. Nah, capitnya digunakan kalajengking untuk memegang dan memakan mangsanya. Jadi memakan mangsanya dengan capit. Untuk memastikan ini sudah clear atau belum dari hewan berbisa atau hewan yang berbahaya, saya akan coba untuk cek lagi ya. Oke. Clear, Man. Aman. Oke. Soalnya kalau nggak dicek, Panji khawatir sewaktu-waktu akan ada petani yang balik lagi ke sini untuk menggunakan tempat ini sebagai tempat istirahat. Malah kalau misalkan tempat ini sudah dihuni hewan berbisa seperti ini, kasihan kan si petaninya kalau misalkan sampai tersengat. Oke, kalau gitu kita lanjut buat lepas ini. Oke, keren banget. Dapat kalajengking satu, baru opening. Baru opening, alhamdulillah kita dapat kalajengking. Nah, habis itu kita bakal lepasin, beneran dilepasin. Kita lepas dulu aja supaya kita bisa pergerakannya lebih free ya. Oke. Bikin jalan dikit, Mas. Oke. Misi untuk ngelepasin ini Rilis lagi ya. rilis. Di sini aja, Om. Ya, nggak apa-apa, di sini aja. Yang penting Tinggal nggak jalan di sini. sedikit. Yang penting Follow ya? sama dimension ya. Ini agak saya jauhkan dari tempat istirahat orang-orang, supaya bisa itu. Jadi Itu, Mas, supaya pergerakan kita lebih free lagi, nggak beban sama si kalajengking ini ya. kalau jengkingnya udah dapat pasapnya nggak ya? Nanti Udah. pas ngepasin ini ya. Aku minta satu satu review dikit lagi. Tadi nyebutin bisanya udah belum ya? Gua nggak tahu bisa kalajengking itu apa. Enggak maksudnya efeknya aja kalau orang. Bengkak. Ya, maksudnya minimal orang disengat kalajengking itu bengkak sakit tok, gitu. Bengkak dan sakit gitu. Sama posisi sengatnya ada di mana kan kalau Tadi itu, udah udah ya? dijelasin. Oh, ya wes. Berarti tinggal itu aja. Paling nanti Hati-hati. tips sih ya, Kak, sambil Ah. ngelepasin, aku kasih kayak tips ketika emang disengat kalajengking apa yang harus dilakuin gitu aja. Ya. Itu sama pokoknya intinya hati-hati dengan sengatnya ini karena ini menyakitkan Oke. gitu aja. Siap. Oke. Ya, langsung ke Sini ya. langsung ke Mas, lo gambarnya langsung close up ke bawah gitu, di bawah ini. Mas Aga, lo langsung sini aja. Pak Panji biar in frame langsung taruh di sini nggak apa-apa. Langsung dari belakang gitu kan. Kayaknya jangan di sini banget deh, Om. Kayak ke sana ya. Yang kami itu nih, Ju. Iya. Kalau lagi jalan ya. Iya, di akar itu ya. Iya, yang agak ada tonggaknya ya. Jangan jauh-jauh halus. Tebel. Ya, standby. Camera rolling and action. Oke, kita kayaknya udah dapat tempat buat rilis si kalajengking yang tadi kita temuin di sana. Nah, ini di sini pas ya, Mang, nih, Mang. Aman di sini. Di akar-akar ini nih. Oke. Nah, ya, akar-akar ini kayaknya pas buat jadi rumah baru untuk si kalajengking kita. Nah, kita akan rilis dia di sini. Nah, karena ada lubang-lubang tanah juga yang bisa menjadi tempat dia sembunyi. Itu masih ada itu. Apa? sih? Mana? Nih. Oh, itu clawing. Itu clawing, Mang, atau kaki seribu. Jenis serangga yang emang kadang bisa kita jumpai di tempat kayak gini. Ini dia nih. Cuma Gak gigit ya? ini sih sebenarnya bukan jenis yang gigit ya. Karena dia tuh, nah ini, saya sih geli doang, Mang. Kalau iya, karena dia kayak cacing. Terus kakinya banyak lagi. Nah, ini teman-teman, ini ada lowing atau kaki seribu, salah satu hewan pengurai yang memakan daun dan buah-buahan hutan.
sebetulnya hewan ini tidak berbisa ya. Enggak apa-apa ya? Enggak, berbeda dengan kelabang yang memiliki sengat beracun. Yang satu ini sebetulnya fungsinya untuk alam sangat sangat fatal ya, sangat vital atau sangat ada. Karena posisinya dia merupakan pengurai tanah seperti cacing. Ya Mang, lepas aja Mang. Kasihan. Nah, kita rilis si kalajengkingnya. Nah, ini untuk teman-teman, Panji punya tips. Jika mana kalian disengat kalajengking, sebaiknya hal yang harus kalian lakukan adalah mengompres bekas sengatannya dengan air hangat, ya. Dengan air hangat selama setengah jam. Kemudian kalian balut luka bekas sengatannya dengan menggunakan elastis banded, ya. Itu bisa kalian beli di apotek dan kalian bisa gulung mulai dari luka sengat hingga ke bagian atas jika kalian disengat di tangan, atau jika di kaki kalian bisa mulai digulung pakai elastis banded mulai dari di telapak kaki hingga sampai ke betis. Dan efeknya nggak bahaya. Paling bengkak 1-2 hari. Oh, bengkak doang. Ya. Dan biasanya jika antibodi kita atau stamina tubuh kita baik, 1 hari pun udah sembuh kok, nggak akan terjadi apa-apa. Karena jenis kalajengking di Indonesia itu jarang ada yang mematikan. Nah, ini udah siap untuk kita lepas. Dia kayaknya udah nggak sabar buat kembali ke alam ya, untuk menghuni areal yang baru ini. Oke? Ya, Ayo kawan. Nah, ya. Ini kita buang nanti Mang, karena ini plastik, jangan dibuang di sini. Ya, teman Panji, awal petualangan yang luar biasa, dimana kami belum menjumpai ular, tapi kita sudah menjumpai hewan liar beracun yang memang menghuni areal sini. Alam keluar nih. Ya, yuk. Oke, kita lanjut. Kita Sini. ayo ke depan Om. Kita taruh jalan kecil sebelah kanan, masukin situ. Kita pindah lokasi teman-teman. Tadi kita coba untuk pakai sedikit space lokasi di bekas saung bekas petani gitu, karena Panji curiga biasanya di tempat-tempat kayak gitu tuh suka digunakan untuk tempat sembunyinya ular kecil atau serangga-serangga. Pas tadi dibuka, ternyata benar kecurigaan saya, pas banget kita nemuin seekor AFS atau Asian Forest Scorpion yang memang ngumpet di situ. Nah sekarang Panji mau coba untuk geser tim masuk ke dalam situ. Feeling saya sih di sana banyak ulernya. Ya itu, nyari ular tuh modalnya feeling sama naluri. Sisanya bercanda. Yuk. Mudah-mudahan dapat ya. Oh, Ya, ini mobil gara-gara ular bukan? Dapatnya nih. dikasih Allah. Bukan gara-gara ular. Enggak. Oh, gitu ya? Medianya dari situ. Oh gitu ya. Tapi rezekinya dari Allah lah tetap. Nah, Mang, berhubung tips kali ini adalah ulang dari sedikit ya. Gua mau ngasih kayak semacam, ini kan semak nih, dan ini jalan setapak. Nah, berhubung materi kali ini adalah tips bagaimana menghindari ular. Nah, ini kan areal kebun nih yang biasa orang laluin. Ini gimana nih caranya ngelewatin jalan kayak gini supaya kita nggak digigit ular gitu kan? Ya, boleh. Mundur lagi dikit kali ya. Waduh, di sini agak adem nih. Karena pohonnya lebih banyak. Tapi ini lokasi pas banget buat habitat gibuk sih, Mang, sama picung. Oh iya. Biasanya di ini ngumpet, nyaru ya, nyamar. Tuh. Kadal, Mang. Kadal. Lihat dia tadi. Iya, hitam. Ya kan, ngumpet-ngumpet di antara kayak gini. Ini biasanya selain kadal, kadang ular juga. Manfaatin kelembapan dari tumpukan daun kering untuk sembunyi. Mang, oi, pernah ngalamin nggak saat syuting kemudian seekor kobra lewat belakang kameramen lo? Nih, ini. Ya, iya. Mau kemana? Hah? Hei, seekor kobra Jawa juvenil terciduk melintas di belakang kameramen saya barusan. Aduh. Ya, ini adalah predator tikus alami ya. Mereka juga sesekali berburu burung kecil yang kebetulan hinggap di sekitaran teras tanah. Ketika kita berjumpa dengan kobra, ketika kita tidak memprovokasinya atau mengganggunya, mereka tidak akan pernah menyerang kita. Ah, itu mah Panji sama Kapal, kalian berdua pawang. Biar fair,
Kameramen saya adalah orang net TV dan mustahil mereka pawang. Jadi saya akan minta untuk Pilih yang mungkin mana? seorang kameramen Panji, ya, kameramen teman Panji untuk maju ke depan dan menjadi sukarelawan untuk challenge kali ini ya teman-teman ya. Udah Jadi Panji keringetan, akan Nak? coba minta tolong ke Mang Aga kali ya, atau Mang Caca ya. Mang Caca aja ya. Ini Mang Caca, tugasnya adalah Mang Caca dekat saya. Ya. Nggak apa-apa, maju aja ke sini. Maju dikit. Nah, Mang Caca maju dikit. Nah, sekarang Mang Caca coba Mang Caca coba diam di sini. Oke, Mang Caca diam di sini. Mang Caca, nanti saya akan buat ular ini lewat di antara selah kakinya Mang Caca ya. Tapi Mang Caca nggak boleh bergerak. Jadi jangan ada gerakan mendadak supaya ularnya tidak kaget dan tidak merasa terprovokasi. Nah, lihat sekarang ularnya sudah lewat di bawah selah antara kakinya Mang Caca, dan si ular tidak ada respon menyerang sama sekali ketika melewati kaki Mang Caca. Malah mau kabur ya? Malah kabur, cenderung menghindar dari kami. Nah, sekarang kita ulang lagi ya, kita ulang sekali lagi biar lebih pasti. Dengan Mang Caca tetap berdiam diri seperti ini. Bahkan bagian tubuh ularnya menempel ke bagian belakang kakinya Mang Caca, tapi tidak ada respon apapun yang diberikan oleh si kobra. Nah, sekarang kita akan tangkap kembali si ular ini dan kita Sekali lagi boleh nggak? Sekali lagi boleh nggak? Sekali lagi boleh nggak? oke Om. Action. Oke, kita coba sekali lagi. Ular ini akan bergerak jalan di antara kedua kakinya Mang Caca, dan coba lihat, tidak ada reaksi yang ditimbulkan oleh ular ketika Mang Cacanya diem. Tapi jika saya sentuh dengan diprovokasi dengan cara agak menyakiti sedikit ya, dengan cara sedikit agak membuat ular ini sakit aja. Misalkan Mang, kita akan tekan bagian tengahnya lagi ya. Ketika ular ini bergerak, oke? Ketika ular ini bergerak, kita akan coba untuk tekan bagian sini, ya. Kita akan kagetin ularnya. Apakah dia masih tenang kayak tadi barusan lewat aja? Apakah dia malah sebaliknya nyerang saya? 1, 2, 3. Oke, dia langsung naik ke atas dan, nah, dia langsung respon, mengembangkan hood sebagai bentuk pertahanan pertamanya, nge-warning bahwa, gua kobra loh, gua bahaya loh, nge-warning. Jadi belum langsung gigit. Jadi nggak semua ular tuh menyerang secara ngedadak dan membabi buta, enggak. Ular menyerang itu ada sebabnya. Biasanya rata-rata ya 90% orang yang tergigit ular itu karena ularnya kena injek. Dah rilis. Masuk situ. Kadang kan suka banyak orang ya, lu ngapain sih katanya, nangkep ular terus dilepas lagi ke alam. Nggak penting banget katanya, bukannya dimatiin aja ularnya. Ular kan kalau ketemu orang gigit katanya. Nah sekarang kan pembuktiannya udah jelas ya sekarang ya. Teman-teman juga di rumah atau dimanapun juga kalian bisa lihat. Tadi Mas Caca nih, dia kita taruh di antara jalan ini. Terus Panji glosorin ular di sekitaran kakinya. Ketika dia nggak gerak, dia tenang. Itu ularnya nggak bereaksi apapun. Cuma Padahal lewat. itu kobra, bener-bener kobra liar yang masih berbisa, masih liar dan asli dari sini. Tadi setelah kita gunakan untuk eksperimen juga kita lepas lagi, rilis lagi barusan. Gimana Mang perasaannya? Pertama deg-degan. Ini kali pertama lu dibikin itu. Deg-degan. Tapi karena percaya ya udah. Akhirnya pasrah aja ya. Pasrah. Lihat. Kita nggak sengaja masuk ke area habitat atau rumah dari si Awas. tanang sapi. Ular paling agresif di antara jenis ular kolobrid. Woi, santai, Bung. Woi. Tenang, saya diam. Hah, saya diam. Waduh, saya diam. Wah, tapi nyerang tetap. Wah, ular macam apa ini? Oke. Ya, teman-teman, kalian harus mengenal sahabat Panji yang satu ini. Si pemakan tikus yang rakus, tapi bukan kobra. Dari masing-masing spesiesnya mereka, agar kita tahu bagaimana kita menghindari mereka ketika menjumpai mereka di alam. Intinya adalah selalu gunakan safety boot ya, sepatu boot, celana panjang,
ketika kita berpergian ke areal terbuka seperti kebun, hutan, sawah. Dan jangan lupa carilah tongkat ya, sepanjang 1,5 meter untuk menjadi jarak ya, untuk menjadi jarak ketika kita berjalan. Kalau Bapak sendiri yang mengatakan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak percaya. Jadi ketika kita menjumpai ular, kita bisa gunakan tongkat ini untuk mengusir ular agar jauh dari tubuh kita. Karena pada dasarnya ular tidaklah akan menyerang jika mereka tidak terganggu. Iya kan, karena kan emang karakter ularnya Ya, kan kita nggak boleh. provokasi kan. Gak apa-apa. Nggak boleh dimainin. Yang penting kalau bukan untuk akrobatik sih gitu, masih aman. Buru-buru akrobat orang Iya. kita yang diserang dia. Itu memang kalau itu memang karakternya kayak gitu ularnya. Brengsek kalau ini. Bukan dimain-mainin kan tadi Iya, emang kita lihat makanya kayak orang gua gitu. yang diserang habis-habisan sama dia. Sampai ngos-ngosan beneran. Kita dapat ular sapi barusan. Jadi kita jalan mau ke arah situ, cuma nongol di sekitar sini. Samar sih, karena emang si ular jenis ini tuh dia kayak manfaatin warna coklat sama hitamnya ini untuk bisa samar sama areal di sekitar habitatnya. Jadi fungsinya adalah ini ular selain dia pola hunting atau berburu mangsanya dengan cara mengejar, kadang juga dengan cara kamuflase. Jadi nggak semua ular itu menggunakan speed ya atau kecepatan untuk berburu, tapi kadang menggunakan taktik juga untuk mereka berburu. Di antaranya adalah mengandalkan warnanya yang mirip dengan lingkungan sekitar untuk dijadikan senjata ketika mereka berburu tikus yang ada di sekitar sini. Cuma ketika kita nih rame-rame lewat sini, dia langsung nongol keluar, membentuk lehernya seperti huruf S, nyerang kita babi buta. Gokil. Barusan Panji tangkap kepalanya dulu karena capek soalnya deketin dia nyerang. Kita digigit dia juga malah giginya yang patah karena dia nggak berbisa kan. Nanti malah dia luka giginya, gusinya luka, akhirnya malah jadi penyakit buat si ular ini, akhirnya mati, kasihan. Makanya kita hindarin dia gigit kulit kita. Oke, biasanya sih kalau ular kayak gini tuh saya bikin jadi pakan king cobra di rumah. Oke, udah, closing ya. Dengan yang ular sapi ya. Yuk, standby. Rolling. Jadi gitu teman-teman. Bagian yang paling berbahaya dari seekor ular adalah kepalanya. Tapi Panji sarankan sih ya, jangan pernah lah terobsesi atau mencoba untuk menangkap ular ketika kalian ragu atau tidak tahu caranya. Sebaiknya kalian hindari saja. Gunakan tongkat yang kalian bawa untuk mengusir mereka ketika kalian berjumpa dengan mereka. Apabila berjumpa dengan ular di alam, hindari saja. Intinya tidak pernah ada ular yang akan mengejar kita ketika kita berpapasan dengan mereka di alam. Kecuali jika memang mereka sudah masuk ke rumah kita. Dan kalau misalkan memang membahayakan kita dan keluarga kita, sebaiknya bunuh saja ular yang masuk ke rumah, ya. Kalau tidak ada pilihan lain. Tapi jika masih bisa direscue dan ada orang yang berani untuk menangkapnya, sebaiknya minta tolong mereka untuk membantu merescuenya. Karena biar bagaimanapun juga mereka tetaplah satwa yang berhak untuk hidup di dunia ini. Oke, teman-teman, Panji akan lepas lagi dia di sini. Mengingat areal kebun ini memang habitatnya. Mereka menggunakan warnanya yang coklat dan hitam ini untuk menyamar di antara daun-daun kering. Semoga kamu hari ini dapat tikus ya. Oke. Wow. Ya. Patok. Iya. I'm awake. I got the